Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah, yang pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat hingga tak terhitung, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus berbenah diri, terus berbuat kebaikan, dan terus menjalani hidup. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya seperti saat ini. Baiklah, kali ini saya ingin sharing tentang dunia kepenulisan. Ya, biasanya kan teman-teman penulis pemula itu seringkali bingung ketika ingin memulai menulis, tapi apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat tulisan yang benar? Oke, di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah mengenai teknik menulis yang benar. Nah, menulis itu adalah salah satu sarana dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau saran dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Nah, menulis adalah proses produksi untuk menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari pikiran. Tentu tidak bisa sembarang menulis jika kita menginginkan hasil tulisan yang berkualitas. Ada teknik-teknik menulis yang perlu dikuasai untuk membuat tulisan yang layak dibaca oleh orang lain. Nah, apa aja sih teknik-teknik menulis yang benar? Nah, yang pertama ada jenis tulisan. Dalam menulis kita harus menentukan dulu jenis tulisan apa yang akan dibuat. Apakah tulisan ini berupa opini, penyampaian fakta, atau sekedar untuk hiburan saja? Nah, jenis tulisan untuk dewasa tentu akan berbeda pengerjaannya dengan tulisan untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa jenis tulisan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu ada eksposisi. Nah, tulisan eksposisi itu adalah sebuah pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Nah, biasanya tulisan ini itu terdapat pada uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel pada surat kabar atau majalah. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah sering ya mengerjakan tulisan eksposisi ini. Kemudian selanjutnya ada deskripsi. Nah, tulisan deskripsi adalah jenis tulisan yang merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Nah, deskripsi itu biasanya dia menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal secara rinci, seperti itu. Kemudian, narasi. Narasi adalah kisahan yang merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, narasi itu biasanya fokusnya lebih ke peristiwa, kronologi, atau kejadian suatu agenda gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada argumentasi. Nah, ini mungkin teman-teman lebih mudah mengenalinya itu dengan tulisan berupa opini atau yang lainnya gitu ya. Nah, argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Jadi dia lebih ke pendapat perseorangan dan lewat tulisannya dia berusaha meyakinkan pembaca agar pendapatnya itu diterima oleh pembaca. Kemudian selanjutnya ada persuasi. Nah, persuasi ini 11-12 sama argumentasi tadi. Nah, persuasi sendiri adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Nah, itu adalah jenis-jenis tulisan yang bisa kita pilih ya untuk menulis sebuah artikel.
Nah, untuk poin yang kedua adalah pertimbangan pembaca, yaitu bagaimana kita mencari bahan tulisan yang segar atau belum pernah dibaca oleh pembaca agar tulisan kita menjadi sebuah informasi yang berguna bagi mereka. Jadi, kita harus kreatif gitu ya untuk membuat suatu tulisan yang baru yang memang sebelumnya itu belum pernah dibuat. Karena pembaca itu biasanya lebih suka untuk membaca sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dari yang lainnya. Kemudian poin selanjutnya adalah yang ketiga ya, ada orientasi publik. Nah, tulisan yang kita buat harus disesuaikan dengan publik mana yang akan membacanya. Selain itu, orientasi publik akan lebih membantu dalam kelancaran tulisan yang sedang kita kembangkan. Karena kita tahu pasti sasaran informasi yang dituju kayak gitu. Jadi orientasi publik kita mau kemana? Akankah dibaca oleh pemuda, mahasiswa, orang tua, keluarga, atau anak-anak? Nah, ini orientasinya perlu kita pertimbangkan gitu ya untuk membuat suatu tulisan yang baik. Kemudian poin yang keempat adalah tentukan tema dan ide tulisan. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan dari tulisan kita. Sedangkan ide adalah materi yang akan dibahas secara mendalam dalam tulisan kita. Jadi, tema dan ide tersebut kemudian kita bisa kembangkan menjadi tulisan yang berkesinambungan yang membahas atau mendalami secara detail mengenai tema dan ide tersebut. Nah, kemudian dari menentukan tema dan ide itu masuk ke poin kelima, yaitu pengembangan ide seperti yang tadi kita bahas ya. Pada tahap ini keterampilan dalam berbahasa sangat diperlukan. Untuk membuat tulisan yang baik, maka ide yang dikembangkan harus dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca. Nah, dalam proses pengembangan ide ini, skill menulis teman-teman itu diuji ya. Jadi, bagaimana cara teman-teman mengolah kata, mengolah bahasa, sehingga tulisan teman-teman itu dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Kemudian untuk poin keenam itu ada unsur tulisan. Selain kata atau kalimat yang baik, unsur tulisan lain juga perlu diperhatikan. Misalnya tentang keefektifan kalimat. Kalimat yang efektif bukan hanya dengan kata-kata yang baik, tapi juga dengan yang mampu menyampaikan pesan tulisan dengan tepat ke pembaca. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi, bagaimana seorang penulis mampu menyampaikan pesan yang dia ingin sampaikan ke pembaca itu tersalurkan dengan baik. Jadi bagaimana pembaca kemudian memahami ketika pembaca itu membaca tulisan dari teman-teman penulis. Kemudian poin yang ketujuh adalah gaya tulisan. Nah, hal ini merupakan tanda pengenal penulis kepada pembaca, karena setiap penulis biasanya mempunyai gaya masing-masing, dan ini akan menjadi ciri khas masing-masing penulis itu. Jadi karena gini ya, walaupun seorang penulis itu menuliskan tema yang sama, pasti apa yang dituliskan oleh masing-masing penulis itu pasti berbeda. Karena setiap penulis itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri, mempunyai gaya bahasanya sendiri, sehingga tulisan antara penulis satu dan penulis lainnya itu pasti yang berbeda, walaupun dia menulis dengan tema yang sama. Nah, kemudian poin selanjutnya yang ke-8 adalah ejaan yang disesuaikan. Tulisan yang baik haruslah yang bisa dimengerti oleh pembacanya, baik dari susunan kata, penggunaan tanda baca, imbuhan, dan awalan, serta kalimat yang baku. Nah, di sini teman-teman perlu memeriksa tulisan teman-teman sendiri nih. Apa yang teman-teman tulis tuh udah sesuai belum sih sama kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, silakan ketika teman-teman menulis, ketika ragu dengan kata-katanya, silakan bisa dibuka lagi pedomannya. Udah sesuai nggak sih kata-katanya, pemenggalannya, kemudian ketika ada imbuhan, kemudian tanda bacanya, udah sesuai belum? Ketika mungkin ada yang salah, maka dikoreksi ya, kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke poin selanjutnya yaitu 9, melakukan penyuntingan atau self-editing. Nah, selesai menulis sebuah naskah ya, penulis saatnya untuk mengedit tulisan kita. Jadi, ketika begitu selesai menulis naskah, maka kita koreksi lagi nih tulisannya. Kita baca dari awal, apakah tulisan yang kita buat itu sudah betul? Ataukah ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita perbaiki? Atau mungkin penyusunan bahasa yang bisa kita perbaiki lebih halus lagi? Atau mungkin ada penambahan-penambahan kalimat dan sebagainya.
Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ejaan atau kata yang salah, kalimat yang ambigu, atau makna tulisan yang bergeser. Nah, self-editing ini penting banget ya bagi penulis, di mana si penulis itu bisa meyakinkan bahwa tulisannya itu mendekati ke arah sempurna, sehingga ketika naskah itu sudah dikumpulkan kepada editor, maka editor hanya perlu menghaluskannya sedikit. Yang perlu teman-teman tahu adalah seorang penulis yang baik ya, biasanya ketika dia menyerahkan naskah ke editor, maka editor itu tinggal merapikannya sedikit, bukan mengubah bentuk ya. Jadi yang perlu dipahami adalah editor itu mengoreksi dan melihat dari tulisan teman-teman itu hanya menghaluskannya sedikit, bukan mengubah bentuk. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu self-editing. Self-editing adalah proses membaca ulang oleh penulis dengan memposisikan diri sebagai pembaca. Self-editing ini mutlak dilakukan oleh seorang penulis ketika selesai menulis. Sebaiknya tulisan diendapkan terlebih dahulu. Paling enggak beberapa jam setelah menulis, atau biasanya lebih maksimal ketika paling tidak diendapkan selama semalam terlebih dahulu. Nah, kenapa harus diendapkan dulu hari itu? Agar proses editing lebih maksimal karena otak kita sudah lebih fresh seperti itu. Nah, kemudian editing terdiri dari dua hal penting, yaitu ada substansi dan mekanis. Nah, untuk substansi ada daftar hal yang perlu dicermati dan dilakukan perubahannya. Yang pertama itu, apakah sudah sesuai tema? Apakah judul sudah sesuai dengan isi dan mempunyai daya tarik? Apakah naskah secara umum memenuhi persyaratan jumlah kata atau halaman? Adakah hal-hal yang mungkin tidak relevan dan bisa dihapus? Kemudian, apakah kalimat-kalimat pertama sudah mempunyai daya pikat bagi pembaca untuk melanjutkan membaca? Adakah hal-hal berbau sara di dalamnya, sekecil apapun? Apakah ada kalimat-kalimat yang berpotensi mengundang protes pembaca karena dianggap melanggar etika, moral, dan adat? Kita boleh berpendapat dan berargumentasi, tetapi sudahkah disampaikan dengan baik, tidak sensasional dan provokatif? Apakah data-data yang Anda pakai dalam naskah sudah dicek keabsahannya? Misalkan sesuai dengan data buku yang diambil atau narasumber yang digunakan. Nah, perhatikan juga sudut pandang yang digunakan. Apakah sudah konsisten dari awal sampai akhir? Jadi misalkan teman-teman menggunakan sudut pandang orang pertama, maka harus konsisten dari awal menulis sampai akhir menulis naskah tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, untuk editing mekanis, periksalah secara sistematis dari level kata, kalimat, dan paragraf. Untuk kata, sudah sesuaikah penulisannya dengan KBBI? 1-2 typo mungkin tidak mengganggu, tapi jika terlalu banyak, apalagi ditulis tanpa mengindahkan KBBI, kualitas penulis jadi dipertanyakan. Apakah manangnya tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan? Mungkin ada ambiguitas yang perlu diwaspadai. Kemudian kalimat. Nah, baca keras-keras kalimat yang kita tulis. Jika kehabisan napas saat membaca satu kalimat, berarti terlalu panjang. Penggal menjadi 2 kalimat tanpa mengubah arti. Perhatikan kalimat majemuk. Apakah sudah menggunakan kata hubung yang tepat? Efektifkan kalimat yang kita tulis agar dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca. Kemudian, setelahnya ada paragraf. Apakah antar paragraf dialirkan dengan baik dan tidak tersendat-sendat? Editing adalah tugas penulis sebagai bagian dari memahat karya menjadi sesuatu yang jelas bentuknya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, editor hanya menghaluskan sedikit, bukan mengubah bentuk. Nah, itu tadi poin-poin gimana sih caranya menulis yang benar kayak gitu. Nah, untuk teman-teman penulis pemula, jangan minder ya dengan tulisannya sendiri, walaupun masih belum sempurna, tetapi jika kita terus berlatih, kita terus mempelajari, maka dengan sendirinya tulisan kita akan berkualitas dari hari ke hari kayak gitu. Jadi memang menulis adalah suatu proses ya, tidak bisa secara instan langsung menjadi tulisan yang bagus, tidak. Saya dulu juga kayak gitu, jadi awal menulis itu memang tulisannya ya masih kacau, masih berantakan, tapi karena terus berlatih, terus mengetahui ilmunya, semakin tahu kesalahannya, kemudian diperbaiki terus menerus kayak gitu, maka lambat laun tulisan kita akan menjadi semakin berkualitas, semakin bagus, dan tentunya semakin enak dibaca kayak gitu. Buat teman-teman pemula, jangan pernah merasa nggak pede, jangan pernah merasa rendah diri, terus menulis, terus berkarya, terus belajar,
Pokoknya terus menulis apapun yang terjadi. Karena menulis adalah suatu hal yang sangat bermanfaat buat diri maupun orang banyak ya. Buat diri kita bisa lebih mengasah intelektual, bisa lebih mengasah daya berpikir kita kayak gitu, kreativitas, kemudian selalu memaksa otak untuk memunculkan ide-ide kayak gitu. Semangat menulis. Kemudian untuk orang banyak apa ya? Bisa jadi ladang dakwah untuk orang banyak. Ya enggak? Jadi untuk teman-teman yang membaca tulisan kita di luar sana dan kemudian merasa kebermanfaatannya, maka insya Allah akan mengalir pahala di situ. Insya Allah. Makanya jangan pernah berhenti menulis. Semangat untuk kita semua. Semangat menulis, calon penulis hebat. Oke, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Insya Allah akan dilanjutkan ke sharing berikutnya ya. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.